Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Abdurrahim dengan 3 digit NIM terakhir 076. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan DNS server dan juga web server di dalam Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah berada di websitenya Pak Agus. Kita baca sedikit apa itu pengertian dari DNS atau Domain Name Server. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu menghentikan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya, Anda ingin mengakses Google. Alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Kemudian untuk fungsi DNS, bagian-bagian DNS, dan juga yang lainnya, teman-teman bisa langsung baca sendiri di websitenya Pak Agus. Kita akan langsung ke prakteknya ya, atau ke percobaan. Untuk pertama kita membuat prototipe sesuai dengan modul yang telah dibuat oleh Pak Agus. Jadi teman-teman silakan membuat prototipe sesuai dengan gambar ini. Untuk IP address dan lain-lainnya sudah lengkap di sini, tinggal teman-teman contoh saja seperti itu. Kebetulan saya sudah membuatnya di sini. Oke. Setelah teman-teman membuat prototipe sesuai dengan gambar, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah percobaan. Kita baca terlebih dahulu, buatlah skema jaringan seperti gambar. Oke, nomor 2, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, kita pergi ke server. Kemudian kita pergi ke service dan juga kita pergi ke DNS. Jadi teman-teman di sini memasukkan menginput pertama-tama teman-teman mengaktifkan dulu DNS di sini. Kemudian teman-teman memasukkan atau menginput sesuai dengan perintah di sini, yaitu kita membuat 3, yaitu ftp.jarcom, jarcom.com, dan juga www.jarcom.com. Kemudian teman-teman bisa memilih tipenya di sini. Di sini 2 menggunakan record dan juga 1 menggunakan CNAME, seperti itu. Jadi di sini mengetikkan namanya, kemudian di sini menentukan tipenya, dan di sini mengetikkan IP-nya seperti itu. Nah, IP yang kita pakai di server 1 ini yaitu kita masukkan IP server 2 seperti itu kurang lebih. Oke. Setelah teman-teman mengaktifkan DNS dan juga menambahkan, kita lanjut pada praktik yang ketiga, yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, kita akan menjalankan ke PC 1, kemudian kita ke desktop, ke command prompt. Oke, di sini kita sudah berada di command prompt. Kita sudah ke command prompt. Kita ketikkan sesuai dengan di modul, yaitu nslookup spasi jarcom.com
seperti ini. Oke, ternyata berhasil ya teman-teman, sesuai dengan modul yang diberikan oleh Pak Agus. Kemudian selanjutnya ns lookup www.jarcom.com, dan kita juga berhasil di sini sesuai dengan modul. Oke, kita X terlebih dahulu. Kemudian jika sudah mempraktikkan NSLookup, kita lanjut ke praktik selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, oh ya kita belum mencoba ke laptop. Sorry. Kita ke laptop, kemudian ke command prompt. Kita ke command prompt. Ini tadi saya sudah mencoba dan berhasil, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. NSLookup jarcom.com. Oke, berhasil ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya NSLookup Oke, ternyata berhasil. Lanjut ke praktik selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dan dari tab desktop, lalu jalankan URL http dan oke. Kita langsung copy aja. Oke. Pada PC 1 kita masuk ke dalam web browser. Kemudian URL-nya sudah kita salin. Oke, http://jarcom.com, kita go. Oke. Apakah hasilnya sesuai dengan modul? Kita lihat, dan ternyata berhasil ya, sesuai. Oke. Kemudian kita coba setelah di PC 1, kita coba ke laptop. Ke web browser, URL-nya, kemudian kita go. Dan ternyata juga berhasil teman-teman. Oke, kita sudah melakukan praktek yang nomor 4. Kemudian pada praktek kelima, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah NSLookup seperti berikut. Oke, kita melakukan praktek yang kelima, PC 1. Seperti tadi, kita pergi ke command prompt dan kita ketikkan seperti perintah di modul, yaitu NSLookup ftp.jarcom.com. Oke. Dan berhasil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu simulasi web server di dalam Cisco Packet Tracer. Di sini kita baca terlebih dahulu ya, pengertian singkat dari web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website.
saat ini ada beberapa pilihan web server ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Nanti akan kami coba bahas satu persatu mengenai kelebihan masing-masing web server. Oke. Untuk sisanya teman-teman bisa membaca sendiri di websitenya Pak Agus. Untuk fungsi dari web server sendiri yaitu selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTPS request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya, memberikan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Oke, untuk sisanya ini masih panjang, teman-teman bisa langsung baca sendiri di websitenya Pak Agus. Kita akan lanjut ke simulasinya. Kita scroll dan kita ke percobaan. Tadi kan kita sudah membuat ini. Kita sudah membuat prototype sesuai dengan modul. Kita lanjut ke langkah percobaan yang kedua, yaitu nyalakan service HTTP di dokumen web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Oke, kita pergi ke web server. Oke, ke server PT. Kemudian di sini teman-teman ke service, kemudian ke HTTP. Service HTTP. Oke, kemudian di sini ada edit. Teman-teman klik edit. Oke, kemudian teman-teman ketikkan seperti yang ada di modul HTML ini. Teman-teman bisa copy dan juga langsung mengkopas di dalam sini, di dalam HTTP-nya, file HTML-nya seperti itu. Di sini kebetulan saya sudah menggantinya, jadi bisa langsung ke praktek selanjutnya. Teman-teman jangan lupa juga nanti di save ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa juga di on kan HTTP dan HTTPS-nya. Kita lanjut ke praktik yang keempat. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL tersebut. Kita copy, kemudian kita pergi ke PC 1 dan juga masuk ke tab desktop. Web server, oke. Nge-lag bentar. Kita go. Apakah sudah sesuai dengan perintah? Ternyata di sini kita sudah berhasil ya, kita sudah sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Kita coba juga di laptop guys. Kita copy. Web browser. Go. Ternyata juga berhasil. Kita lanjut ke praktik selanjutnya, yaitu sudah ya. Ternyata kita sudah, tidak terasa kita sudah menerapkan DNS dan juga web server mensimulasikan DNS dan juga web server di dalam software Cisco Packet Tracer. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan kirim pesan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.